Dalam waktu yang bersamaan pula ada bimbingan belajar yang bermasalah. Dan mereka punya 3 juta alumni. Salah satu alumninya adalah Anies Baswedan. Terah aja lah. Selamat datang di pesawat Anda sendiri. Kamu bawa, wih luar biasa. Terus kita bilang, pesawat kita ya? Iya benar, pesawat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Demi tawarkan investasi, Yusuf Mansur sesumbar akuisisi Cipaganti, real atau hoax. Ini salah satu komentar netizen yang singkat, padat, lugas, dan jelas ya dari Heros 666. Ya, 100% pasti hoax. Dan jadi video ini nanti yang akan kita simak bersama-sama adalah video ketika Yusuf Mansur mempresentasikan patungan usaha. Di situ beliau sesumbar atau dengan entengnya mengatakan akan mengakuisisi Cipaganti ya teman-teman. Yang salah satu korbannya adalah Ibu Surati. Salah satu orang yang merasa dirugikan dari investasi Hotel City itu adalah Ibu Surati teman-teman. Nah, dan di sini nanti kita silakan teman-teman juga lihat ada beberapa cerita dari Yusuf Mansur juga tentang keajaiban-keajaiban ya teman-teman. Dan di sini dengan sangat percaya dirinya, teman-teman akan melihat bagaimana seorang Yusuf Mansur mempresentasikan sebenarnya kalau saya melihat ini lebih banyak ke dia menceritakan hal-hal yang sifatnya orang-orang netizen ngomong itu sifatnya halu, karena mengatakan nominal triliun lah, miliaran lah, mengakuisisi Cipaganti segala macam gitu, yang kemudian ini jelas membuat orang-orang yang dengar itu ya jadi tergiring dan akhirnya kejadianlah seperti hari ini. Banyak kemudian orang-orang yang baru sadar dan kaget ternyata ini adalah sesuatu hal yang merugikan mereka teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke video beliau. Kita lagi ngintip itu Cipaganti itu 1,5 triliun dia butuh duit. Dia mau IPO, saya BBM ke salah satu direksi mereka yang dulu kita tolongin atas izin Allah. Pernah dengar nggak ada testimoni orang sedekah jam tangan Bulgari $3.000 terus kemudian dibayar sama Allah 3 miliar, diselamatkan sama Allah bla bla bla, kemudian akhirnya dia hidup lagi terus jadi salah satu direksi di Cipaganti, kemudian keluar karena sekarang masuk ke anggota dewan. Nah, habis ini selesai hotel, kita akan berangkat ke pesawat. Bahkan nggak tanggung-tanggung tuh, plannya bukan cuma beli pesawat tapi ngebangun launch-nya, ngebangun ininya, bangun itunya, langsung kita bangun kemudian antar jemputnya. Nah, untuk membangun antar jemput dan lain-lain, apa yang ada di pikiran saya? Mengakuisisi perusahaan rental terbesar. Jadi cara mikirnya saya gedein aja udah. Besok kan bicaranya udah kan gini ya. Dulu saya pernah bilang sama Garuda zaman dulu. Saya bilang sama Garuda jangan cuma nambah 4 triliun. Sayang, dengan kapasitas Garuda punya 17 juta penumpang setiap tahun. 17 passengers every year. Dengan 92 pesawat, dia pasti nyewa, memang pasti nyewa, nggak mungkin nggak nyewa. Apalagi pas bulan haji nyewa, cuman dicet pakai nama Garuda. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya bilang sama Garuda, jangan nyari orang lain, nyari ke pelanggan saja. Kalau ibu misalkan asal Tarakan, pastikan ke Balikpapan. Tarakan kan Balikpapan tuh. Tiketnya berapa ya? 1,5, 3 juta PP. Bilang, mau nggak digenepin jadi 5 juta, yang 2 juta jadi saham. Pasti bisa tuh. Masalahnya kan kita nggak pernah ditawarin. Jadi saya bilang, insya Allah ini bukan sesuatu yang bukan impian lah. Bukan impian. Nah, saya bilang sama Garuda, jangan cuma 4 triliun Pak. Gitu saya bilang tuh sama CEO-nya. Kalau saya jadi bapak, saya akan nyari duit 20 triliun. 20 triliun. Banyak amat Pak Ustadz. Iya dong, saya akan bikin second airportnya. Contoh misalkan, beras tagi kan belum ada. Baru Medan.
Sementara Medan ke Brastagi susah payah tuh. Terus Medan ke Danau Toba nggak ada. Balikpapan ke Berau belum ada. Terus misalkan, jadi yang saya bilang, kenapa Garuda tidak bangun lini BC-nya gitu, lini B, lini C, dia sekalian bangun hotelnya, bangun ininya, bangun itunya, ya nilainya jadi 20 triliun. Nah itu kan enak banget ya kalau cerita ya. 20 triliun lah, berapa triliun lah, ngomong enak banget gitu. Maksudnya video ini saya tampilkan adalah untuk mengingatkan teman-teman bahwa seorang Yusuf Mansur ya presentasinya seperti ini gitu, teman-teman. Jadi kalau hari ini kemudian ada orang-orang yang menuntut ke Yusuf Mansur, lalu ada orang-orang yang membelanya, lalu mengatakan bla bla ini dan itu, ya jangan salah teman-teman, jangan salahin mereka teman-teman. Memang Yusuf Mansur mempresentasikan hal-hal seperti ini gitu, dan dengan percaya dirinya, dengan penuh percaya dirinya seorang Yusuf Mansur mempresentasikan hal-hal seperti itu gitu loh teman-teman. Dia cerita seperti ini gitu. Siapa yang tidak tertarik, dan yang ngomong itu bukan orang biasa, tapi seorang Yusuf Mansur. Seorang Yusuf Mansur yang teman-teman tahu Yusuf Mansur itu tokoh terkenal sebagai apa gitu loh. Jadi orang-orang pasti percaya, orang-orang mikirnya insya Allah ini orang amanah gitu loh. Sehingga kemudian banyak yang ikut berinvestasi kepada Yusuf Mansur gitu. Ingat ya, ini Yusuf Mansur mempresentasikan ya, betul-betul menarik minat, berusaha menarik minat jamaah atau calon investor untuk kemudian mau menyimpan duitnya di sana teman-teman. Yang akhirnya hari ini kemudian banyak orang bermunculan, banyak orang yang kemudian diwawancarai mengaku dirugikan, merasa dirugikan. Yaitu tadi mereka berinvestasi 10 juta, 12 juta. Tapi kan dikali banyak teman-teman. Jangan kita lihat nilai nominal personnya, tapi kita lihat nilai nominal semuanya, keseluruhan teman-teman. Banyak jadinya teman-teman. Di sini yang harus teman-teman pikirkan, bagaimana cerdasnya seseorang mengumpulkan uang banyak dari banyak orang, jadinya kecil-kecil. Makanya saya bilang ini harus kita perhatikan betul-betul, harus kita lihat dari sudut pandang para korban, bukan dari sudut pandang kita di luar dari Yusuf Mansur dan pihak korban ya, di luar dari pihak Jam' Nur Hati Mansur dan pihak korban. Kita harus, kalau saya merasa kita posisikan diri sebagai korban gitu, biar kita bisa melihat bagaimana kasus ini benar-benar menzalimi mereka, karena kebanyakan dari para korban ini orang menengah ke bawah teman-teman. Jangan kita sepelekan hal-hal seperti ini. Nah, ketika saya yang punya ide, ya sekalian saya coba jabanin, saya coba kemudian rumusin. Bagaimana kemudian kita di Halim, kemudian bangun hotelnya, bangun segala macamnya, segala rupanya. Nanti pada tahun 2000 sekian, kita pelepasannya udah di Halim Perdana Kusuma, subhanallah. Dan ini lebih masuk akal daripada saya bilang di Kampung Ketapang kan, di Cipondo. Nah, ya. Insya Allah bukan sesuatu yang juga nggak bakal kejangkau. Insya Allah. Insya Allah. Kalau nanti ada jalan. Saya meminta saudara-saudara semua untuk berpartisipasi aktif. Makasih buat yang sudah jadi penyambung lidah saya untuk menyampaikan ke teman. Karena saya bilang ini gimana caranya nih, kalau bisa bulan Februari akhir kita sudah close 15 lembar ribu saham, ya 15.000 lembar saham itu udah selesai. Sekarang masih di angka 2000-an. 2000 lembar saham. Dan alhamdulillah kita sudah dengan duit itu ya menggelinding sekali. Tapi saya pengen ini smooth, rapi dalam waktu yang tidak berapa lama. Karena kita udah harus kemudian ngurus-ngurus yang lainnya. Dalam waktu yang bersamaan saya bebasin tanah 4,7 hektar di bandara. Nah kan teman-teman, dalam presentasi saya dia bicara 2000 lembar yang laku itu saham investasinya, saham lembar saham itu sudah 2000 yang laku. Artinya kan banyak teman-teman, banyak ya di sini ya. Ini kita tidak tahu angka selanjutnya kan, ini terus bertambah. Ini kan sebenarnya video lama yang coba kita angkat kembali untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa seorang Yusuf Mansur benar ada video presentasinya gitu. Benar-benar dalam presentasinya tersebut ada cerita inilah, ada cerita sedekah inilah, dan dia hubung-hubungkan semua dengan rencana-rencana dia yang luar biasa kerennya gitu di waktu itu, yang kalau orang dengar ya bakal tertarik gitu ya.
too good to be true yang membuat kemudian kejadian seperti hari ini, teman-teman. Begitu yang dia ceritakan semua seperti angin surga, teman-teman. Inilah akuisisi apa Cipaganti, akuisisi Cipaganti, yang kemudian saya searching di Google dengan kata kunci Yusuf Mansur Cipaganti. Kalau memang betul ada upaya dia mengakuisisi Cipaganti, harusnya muncul berita gitu. Tapi yang muncul ya malah berita-berita seperti ini, teman-teman. Malah berita-berita yang terkoneksi cuma dengan nama Yusuf Mansur, tapi tidak ada unsur Cipagantinya gitu. Ini salah satunya nih. Ngaku dirugikan Ustadz Yusuf Mansur, ibu ini sampai jual rumah. Ini berita-berita yang muncul ketika saya searching Yusuf Mansur Cipaganti. Menyoal legalitas patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur, yang muncul malah berita-berita ini gitu. Terus ada lagi yang ini, kasus investasi Yusuf Mansur kembali mencuat di Medan, bahkan sejumlah pihak akan membuka posko untuk menyelesaikan kasusnya. Ini berita tahun 2017 ya malah. Artinya saya tidak menemukan berita hubungan antara Yusuf Mansur dengan Cipaganti. Tidak ada berita lah. Artinya itu cuma sekedar omongan ya. Kalau menurut saya itu cuma sekedar omongan, karena kita tidak bisa tracking ya, tidak bisa kita tracking ada jejak digital atau gimana. Nggak ada berita yang memberitakan Yusuf Mansur mencoba untuk mengakuisisi Cipaganti atau segala macam, nggak ada gitu. Itu cuma sekedar cerita saja, bumbu-bumbu dari untuk dalam tanda kutip menarik minat dari para investor, teman-teman. Ya seperti ini, teman-teman. Teman-teman boleh lihat, dan akhirnya kemudian kejadian seperti hari ini, banyak kemudian orang-orang seperti Ibu Surati dan yang lain itu menangis karena duit yang mereka cari dengan keringat yang susah payah mereka setorkan ke sana, mereka tidak mendapat keuntungan apa-apa dari sana. Bahkan hari ini mereka meminta yang dikembalikan pokoknya dengan ditambah ya beberapa persen saja, yang kalau teman-teman lihat dia dikumpulin duit dari orang banyak, kemudian mengakuisisi sebuah bangunan dan intinya sebuah properti yang dari beberapa tahun yang lalu, yang hari ini tentu harganya itu pasti meningkat drastis, teman-teman, meningkat jauh, teman-teman. Makanya ada patungan aset. Kalau ini kan patungan usaha. Nah, ada patungan aset namanya. Terus dalam waktu yang bersamaan pula ada bimbingan belajar yang bermasalah. Dan mereka punya 3 juta alumni. Salah satu alumninya adalah Anies Baswedan. Nah, di sini pun harus di cross check, karena di sini dia sebut Anies Baswedan gitu. Apakah betul gitu? Ya bagi kawan-kawan yang punya koneksi ke orang dekat Anies Baswedan, atau yang kalian yang mencintai atau pendukung Anies Baswedan, ya silakan komentar di kolom komentar Anies Baswedan atau orang-orang yang dekat dengan Anies Baswedan, ditanyain itu bener gak ini Yusuf Mansur bawa nama Anies Baswedan gitu loh. Apa bener gitu? Ini harus kalau menurut saya harus diklarifikasi, walaupun video lama kan ini Anies Baswedan ini masih ada gitu loh, bisa dikonfirmasi, harusnya bisa bukan tidak ada hubungan lagi. Jangan sampai ada yang ngomong lagi ini kan video lama loh. Anies Baswedan ini masih ada sekarang. Dia bilang 3 juta alumni, salah satu alumninya Anies Baswedan. Harusnya kan bisa dikonfirmasi, ditanyain tuh Anies Baswedan, benar nggak Pak ini apa yang diomongin Yusuf Mansur, benar apa enggak gitu. Kalau benar ya udah, berarti benar omongannya. Kalau salah ya ini seorang Yusuf Mansur yang bicara loh, seorang Yusuf Mansur yang bicara. Jadi harus kita pertanyakan, harus kita buktikan kebenarannya gitu. Karena memang lagi ada masalah gitu. Saya cara berpikirnya ya seperti itu gitu. Untuk kita melihat seseorang itu jujur apa enggak, baik apa enggak, yang lebih simpelnya kalau menurut saya, risetnya kita lihat omongannya betul apa enggak, bener apa enggak. Kalau bagi saya, satu saja dari kata-kata orang yang mencitrakan dirinya itu baik, apalah segala macam, satu saja yang dia itu berbohong, ya ini sudah menjadi tanda tanya besar bagi saya, teman-teman. Makanya saya bilang, cross check Anies Baswedan itu bukan hal sepele, tapi itu hal besar bagi saya, karena itu tuh membuktikan apakah Yusuf Mansur ini berkata benar atau bohong, teman-teman. Jadi ini insya Allah masih bisa diselamatin. Nah dalam waktu dekat kita loncorin juga tuh patungan usaha namanya PU 1000 Ruko, karena mereka lupa berinvestasi, jadi asik nyewa terus ruko itu, padahal ruko itu kan naik terus harganya. Sekarang nyewa sekian, besok jadi kan ini di sini Yusuf Mansur paham sendiri bahwa ruko itu kan properti ya teman, paham sendiri bahwa naik terus gitu, naik terus. Harusnya dia bisa berpikir dong ketika orang-orang sekarang menuntut haknya dengan Hotel City.
Harusnya dia bisa menilai dengan properti, jangan kemudian dikembalikan pokoknya dengan ditambahin sekian-sekian. Ini sama aja dia minta dikasih utang sama orang lain gitu. Orang banyak ngumpulin duit untuk memberi utang ke Yusuf Mansur. Karena setelah bertahun-tahun, setelah puluhan tahun, yang dia kembalikan ya uang segitu gitu. Nilai 10 juta di tahun 2012, 2013 dengan tahun sekarang, itu sangat jauh berbeda teman-teman. Sangat jauh berbeda. Hari ini 100 ribu saja kita belanja ya habis gitu loh, nggak kerasa. Memang kelihatan nilainya jadi mengecil teman-teman. Jadi ketika Yusuf Mansur hanya mengembalikan duit yang dikasih beberapa tahun yang lalu, dikembalikan dengan nilai yang sama, itu menurut saya penzaliman teman-teman. Duit orang yang kalau mungkin dia putar, mungkin bisa jalan gitu, tapi karena dia simpan dia investasikan ke patungan usaha, namun kenyataannya dia tidak mendapatkan apa yang diiming-imingkan, ya akhirnya duit itu begitu saja gitu, cuma tersimpan begitu saja, tidak ada penambahan nilai, tidak ada penambahan nominal gitu maksudnya. Dituntut pun yang dikembalikan cuma segitu doang, ditambah berapa persen doang, nggak ada. Ya Allahu Akbar. Ini loh teman-teman yang saya maksud, ini loh yang bikin saya kesel selama ini gitu. Orang banyak ini seolah-olah dikumpulkan untuk mereka mengumpulkan duit untuk seolah-olah meminjamkan kepada pihak Yusuf Mansur untuk kemudian mereka kelola. Enak betul teman-teman, enak banget loh hal-hal seperti ini gitu. Dan perlu teman-teman catat, Yusuf Mansur sekarang menjalankan bisnis, dia berinvestasi ke warung stick and stick. Kira-kira dari mana duitnya? Ya Allah alam bisawab, silakan kita berpikir dengan pikiran liarnya masing-masing teman-teman. Ya kok ditanya di TV One, dari mana sumber kekayaannya? Ya bingung, nggak bisa jawab. Ditanya Hotman Paris, bingung, nggak bisa jawab. Jawabannya ya nggak nyambung gitu loh. Saya pernah bilang, kalau orang yang benar-benar bisnismen, orang yang usaha dari nol, atau memang intinya orang yang benar-benar usaha, ada fisiknya, dia benar-benar usaha, dia pasti bisa menceritakan, oh modalnya dari sini, oh saya memang dari nol, dari kecil-kecil, terus alhamdulillah sekarang menjadi besar. Tapi menjadi pertanyaan, ketika ada orang yang sukses, yang kaya, yang katanya punya bisnis di mana-mana, begitu ditanya sumber kekayaan, dia bingung. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Yang menjadi pertanyaan besarnya apa? Dari mana modal awalnya? Itu maksud saya teman-teman. Kita bicaranya beli PU 1000 ruko. Karena 1000 ruko itu bisa berarti 1000 orang ngumpul, atau 1000 yang punya ruko ngumpul. Kan banyak yang punya ruko, insya Allah punya rumah yang bisa kemudian kita beli dengan perjanjian cicil atau apa, bukan sewa. Banyak lagi lah yang mau saya bikin, dan saya tidak akan bisa melakukan itu semua. Satu, tanpa izin Allah. Kedua, tanpa kehadiran saudara-saudara semua. Jadi ngumpul-ngumpulnya kita di sini untuk minta restu, minta doa dari ibu bapak. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Saya tidak akan membuat patungan usaha ini menjadi lembaga. Patungan usaha teman-teman. Jelas ya di situ ada penyebutan ya, patungan usaha ya. Jadi seperti saja yang saya tampilkan hari ini teman-teman. Semoga juga ini jadi pelajaran buat kita ke depan gitu. Karena salah satu maksud dari video ini selain membantu para korban, tujuan saya itu meminimalisir para korban gitu. Bukan terhadap pihak Jam-an saja. Yang lain juga, untuk yang lain juga, agar tidak terlalu tergiur, tidak taklid buta gitu. Iya, mungkin dia bisa bicara agama atau apa, tapi ketika dia mulai berbicara bisnis dan dia menarik para investor, mulai mengumpulkan yang namanya duit, ya kita tetap berpikir realistis. Kita harus tetap menggunakan akal berpikir kita. Kita harus tetap dengan cara-cara ilmu-ilmu investasi yang ada, ilmu-ilmu bisnis yang ada. Jangan kita hanya sekedar percaya begitu saja, tidak teman-teman. Iya, nggak apa-apa seorang ustadz menggeluti bisnis, itu bukan hal yang salah, itu malah kalau menurut saya bagus. Tapi juga kemudian kita jangan asal percaya saja, oh dia ustadz, enggak teman-teman, enggak kayak gitu caranya. Nggak kayak gitu. Hingga akhirnya kemudian kejadian seperti hari ini gitu. Banyak yang orang-orang yang kemudian menginvestasikan duitnya, tapi kemudian karena percaya 100%, akhirnya mereka begitu saja tanpa mereka itu cross check, tanpa mereka itu ngecek lagi, riset lagi, ini bener apa enggak, ini bukti-buktinya disimpan, dirapiin, apa segala macam. Nggak ada teman-teman. Kejadian hari ini banyak kemudian korban-korban yang juga tidak punya barang bukti yang jelas gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, semoga masalah ini benar-benar clear, benar-benar selesai. Semoga orang-orang yang merasa dirugikan haknya bisa dikembalikan,
dan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat, teman-teman. Cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos. Serah aja lah. Selamat datang di pesawat Anda sendiri, welcome aboard. Wih, luar biasa. Terus kita bilang, pesawat kita ya? Iya benar, pesawat kita. Kenapa saya akuisisi Cipaganti dalam waktu dekat? Insya Allah, dengan Allah ya Alhamdulillah. Ketika saudara beli tiket Jakarta-Bandung, saudara naik mobil saudara sendiri. Subhanallah. Asik kan? Boleh belok ke mertua, boleh. Mas, ke mertua sebentar. Mabuk, rute kita, jangan macam-macam ya, gue punya saham loh.